Baik, selamat sore. Terima kasih telah bersama saya. Saya Ermelina Santri, mahasiswa Universitas Nusa Tenggara Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, NIM 1803030143. Di pertemuan ke-14 kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Gerakan sebagai Konflik Transformasi. Bagian pertama itu kita akan membahas tentang ruang, waktu, dan Mostar. Perpecahan politik dan kelembagaan yang diwujudkan melalui perkotaan perencanaan dan divisi yurisdiksi yang dapat mengarahkan penggunaan sosial ruang. Oleh karena itu, narasi gerakan sosial penting untuk dikonsultasikan untuk memahami sejauh mana perpecahan pelembagaan berdampak pada tantangan penggunaan ruang kota dan untuk mengeksplorasi bagaimana divisi sosial lainnya mengarahkan pergerakan di kota. Ruang dan waktu saling terkait. Kita mengetahuinya di tingkat dasar karena dalam kehidupan sehari-hari kita umumnya berada di ruang tertentu pada waktu tertentu. Kita mengatur hidup kita berada di ruang yang menghormati waktu. Dalam karya ini, keterkaitan ditunjukkan melalui transformasi ruang dan memori melalui perpindahan waktu. Bagian yang kedua yaitu deskripsi dan structuring atau spasialisasi struktur dan badan. Produksi dan penggunaan ruang dalam ruang perkotaan dapat dilihat sebagai struktur memelihara hubungan dan proses sosial pada gilirannya, dibentuk oleh sosial tindakan dan makna. Pemahaman dan transformasi kawin ruang sebagai pengakuan atas keterkaitan dari struktur ruang dan pembentukan ruang dengan penggunaan sosial. Bagian yang ketiga, transformasi konflik, spasialisasi atau spasi perdamaian. Implikasi yang menunjukkan bahwa hubungan antara ruang dan keamanan dapat diamati tidak hanya sebagai salah satu topografi, tetapi salah satu dari hubungan nasional. Ruang menjadi tempat melalui pengalaman dan memori sosial. Tempat adalah pengalaman individual dan kolektif. Tempat dapat menimbulkan topofilia atau topofobia. Hal ini terjadi di luar angkasa dan melalui gerakan sosial. Jika spasi di mana budaya hidup, maka tempat adalah hasil dari kebersamaan mereka. Bagian yang keempat yaitu monster trope time atau pementasan dan scripting. Dipentaskan dan dituliskan sebagai tempat melalui sosial transgenerasional gerakan secara kritis, pergerakan dan narasi mempengaruhi memori. Yang kelima, narasi spasialisasi di kota, seni, grafis, dan gerakan. Sebagian besar kota dapat dianggap sebagai mengalami konflik fisik, misalnya London atau San Francisco. Meskipun mungkin tidak ada tembok atau perpecahan konflik, kota memiliki batas spasial yang berbeda dari ketidaksetaraan. Ruang, gerakan, dan penggunaan ruang secara inheren memecah belah, namun beberapa divisi seperti divisi gender dan divisi ekonomi dinaturalisasi di banyak kota. Yang keenam yaitu kontekstualisasi sosial transformasi, ruang, tempat, dan transformasi. Monster Rock School didirikan pada tahun 2012 dan merupakan afisialisasi dari Musiki Center. Kedua ruang tersebut berusaha mengubah narasi konflik. Organisasi Amal Fairchild UK mendirikan PMC
yang dulunya adalah sekolah khusus perempuan dan didukung oleh selebriti lainnya. Tujuan dari pusat itu adalah untuk melibatkan anak-anak lokal dengan musik di kota untuk membawa kolegannya kepada orang-orang permohonan B, khususnya untuk anak muda. Bagian yang ketujuh yaitu menskripsikan ruang dan tempat. Melalui para registrasi partisipatif, aktor sosial dapat terlibat diskusi mengenai investasi, restorasi, transformasi, dan penggunaan ruang sosial di spasialitas pasca konflik. Di Monstar ada narasi sosial yang kompleks gerakan di mana aktor sosial menegosiasikan ruang kota yang terbagi dan hubungan dengan aktor sosial lainnya. Pekerjaan ini telah memberikan kutukan dari gerakan impact dapat terjadi dalam pembenturan atau melintasi divisi. Melalui narasi sosial penggunaan ruang kota yang terbagi di Monstar, kemampuan agensif dari gerakan sosial untuk mendorong konflik transformasi sengaja atau tidak sengaja terbukti, meskipun ada divisi gerakan di sepanjang garis etno-nasionalistik bagi peserta dalam penelitian ini. Divisi lain seperti gender, ideologi, kelas, dan hobi lebih diutamakan daripada divisi etnis. Sepanjang tesis konstelasi divisi sosial melalui gerakan sosial penduduk, makna reskrip Monstar, dan penggunaan ruang kota yang terbagi. Namun, terutama para pelaku kelembagaan dan pendanaan milik pengaruh utama dari pementasan ruang. Pementasan ruang dapat disesuaikan seperti pada contoh mapas atau diarahkan secara sosial seperti pada contoh Abservit. Namun itu juga bisa diterjemahkan Jerry dan seperti yang terlihat pada contoh box kaca tuan dan partisan. Peringatan untuk dua ruang ini sejauh mana secara kelembagaan didukung transformasi spasial 2018 dari lokasi-lokasi pertahanan akan terungkap oleh waktu. Apa yang bisa diambil dari diskusi tentang gerakan sosial di Monstar adalah kemampuan para aktor sosial untuk mentransformasikan ruang dalam nuansa halus, terkadang cara-cara yang tak terlihat. Selain itu, melalui gerakan sosial di kota yang terbagi, berinteraksi dengan individu lainnya, seperti saat mengungkapkan spasi mapas melalui gerakan seperti ment individu, secara tidak sengaja terlibat dalam ruang kebersamaan, terutama perpindahan ke ruang bersama seperti Abrasevic mungkin didominasi oleh konseptualisasi ruang sebagai ruang bersama dengan tujuan membentuk masyarakat yang dapat menghalangi beberapa gerakan karena tidak tertarik dalam penyebab atau tekanan untuk melakukannya. Relatif ruang OKC atau Grofisk dalam mapas menyatakan bahwa terlepas dari pementasannya, semua ruang bersifat sosial dan bersifat sosial karakteristik tertulis yang dapat mendorong atau menghalangi penggunaan ruang. Namun demikian, fungsionalitas dari mapas berarti peserta mungkin tidak memiliki perasaan positif sepenuhnya tentang ruang tersebut. Mereka masih bergerak dan menggunakan ruang.
Sedangkan daftar aktivitas di Apsefik bersifat ekspansif dan menarik. Bioskop, toko, kelontong internasional, merek nasional, dan pendingin udara di Mapas memiliki daya tarik yang lebih besar, khalayak yang lebih luas. Baik, sekian video singkat dari saya. Terima kasih.